berjumpa lagi dengan Pak RCL. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengajukan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, langkah-langkah awalnya itu yang harus rekan-rekan PTK siapkan adalah persyaratannya. Yang pertama itu SK pengangkatan atau penugasan. Ini filenya dalam bentuk PDF, maksimal itu 2 MB. Lalu yang kedua itu kartu tanda penduduk KTP. Ini formatnya juga dalam bentuk PDF dan maksimal besaran size-nya itu 1 MB. Lalu yang ketiga adalah ijazah sekolah dasar atau ijazah SD. Filenya juga dalam bentuk PDF dengan besaran maksimalnya 1 MB. Lalu yang keempat ijazah SMP. Ini juga dalam bentuk PDF dengan besaran maksimalnya juga 1 MB. Lalu yang kelima adalah ijazah SMA. Juga formatnya dalam bentuk PDF dengan besaran size-nya maksimal 1 MB. Lalu yang terakhir adalah ijazah S1 atau D4-nya. Ini juga formatnya dalam bentuk PDF dengan besaran size-nya maksimal 1 MB. Oke, khusus untuk SK ini atau surat penugasan ini SK ini diwajibkan SK awal, kemudian SK 2 tahun terakhir, dan SK terakhir. Ya rekan-rekan, SK ini di-scan dalam bentuk PDF, kemudian filenya dijadikan satu, baik itu SK awalnya, SK 2 tahun terakhirnya, dan SK terakhir itu dijadikan satu. Dan ingat besarannya itu paling besar maksimal itu 2 MB. Oke. Langkah selanjutnya adalah silakan rekan-rekan untuk login atau masuk di Prambors ke alamat ini yang saya blok ini. Silakan masuk ke ke alamat link ini. Nanti linknya akan saya sertakan pada deskripsi. Silakan rekan-rekan dicek saja di bagian deskripsi nantinya. Oke. Lalu silakan rekan-rekan buka Prambors-nya. Seperti ini tampilannya pada Kemendikbud loginnya pada sso.data.kemendikbud.go.id ini. Silakan rekan-rekan masukkan username. Username ini adalah username yang pernah rekan-rekan daftarkan pada saat registrasi operator. Ada pada video saya sebelumnya cara untuk registrasi atau mendaftarkan diri sebagai operator sekolah pada alamat ini. Lalu silahkan rekan-rekan masukkan username-nya, kemudian password-nya, lalu silahkan klik login di sini. Maka akan terbuka tampilannya seperti ini. Di sini pada bagian beranda ini ada menu pilihan data PTK, kemudian untuk pengajuan NUPTK, kemudian untuk tukar NUPTK, lalu nonaktif NUPTK. Pada bagian daftar PTK ini kita klik saja dulu di sini karena kita akan melihat daftar pendidik dan tenaga pendidikan bersangkutan, apakah nama yang akan diajukan pengajuan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikannya sudah ada di sini. Data ini adalah data daftar PTK yang diambil dari Dapodik ya rekan-rekan, dari data pokok pendidikan. Oke, ini bisa digeser ke kanan seperti ini untuk melihat kelengkapan daftar PTK-nya. Lalu langsung saja kita menuju ke pengajuan NUPTK ini. Pada pengajuan NUPTK ini ada untuk pengajuan NUPTK, kemudian ada status pengajuan NUPTK, kemudian status klaim NUPTK, dan upload ulang berkas. Oke, pengajuan NUPTK ini untuk pengajuan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Langsung saja kita klik di sini pada pengajuan NUPTK-nya. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Sebagai rekan-rekan, jangan merasa bingung karena di sini kolom untuk pengajuan NUPTK tidak terlihat. Caranya adalah silakan rekan-rekan menggeser ke kanan. Ini
pada garis ini, geser ke kanan, maka akan muncul di sini ada menu untuk ajukan NUPTK dan klaim NUPTK. Untuk ajukan NUPTK ini adalah untuk pengajuan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan untuk klaim NUPTK ini adalah apabila guru atau tenaga pendidikan yang bersangkutan sudah memiliki NUPTK, tapi kemudian tidak terbaca pada info GTK, kemudian di sini tempatnya untuk mengajukan klaim NUPTK-nya. Oke, karena di sini kita akan mengajukan NUPTK, maka langsung saja kita mulai. Klik saja pada bagian ajukan NUPTK ini. Di sini saya akan memilih guru yang nomor 2 ini. Klik saja di sini. Lalu akan muncul identitas guru yang bersangkutan, baik itu nama, kemudian tempat tanggal lahirnya, jenis kelamin, dan nama ibu kandungnya. Lalu di sini ada form-form atau kolom-kolom untuk kita mengupload persyaratan-persyaratan yang sudah saya jelaskan di awal video tadi. Yang pertama adalah upload SK pengangkatan atau penugasan. Khusus untuk SK pengangkatan dan penugasan ini adalah SK awal, kemudian SK 2 tahun terakhir, dan SK terakhir. Rekan-rekan, di-scan dalam bentuk PDF dengan maksimal besarannya adalah 2 MB. Ini dijadikan satu. Dalam artian kita scan-nya itu SK awal, SK 2 tahun terakhir, dan SK terakhir itu dijadikan satu. Kemudian berikutnya persyaratan harus diupload adalah KTP. KTP ini besaran filenya maksimal 1 MB juga dalam bentuk PDF ya. Oh ya, untuk rekan-rekan ketahui, untuk upload persyaratan pengajuan NUPTK ini adalah dokumen yang asli. Sekali lagi, dokumen yang asli untuk SK pengangkatan dan penugasan, kemudian KTP, kemudian ijazah-ijazah ini harus yang asli di-scan. Kemudian diupload satu persatu ke dalam kolom-kolom ini, baik itu untuk SK pengangkatan, kemudian untuk KTP, kemudian untuk ijazah SD-nya, kemudian untuk ijazah SMP, ijazah SMA, dan ijazah S1 atau 24. Ini semua dokumen asli, di-scan dalam bentuk PDF, kemudian sesuaikan dengan besaran-besaran maksimal megabyte-nya di sini. Apabila SK pengangkatan sudah diupload, KTP sudah diupload, lalu ijazah SD sudah diupload, SMP-nya juga sudah diupload, lalu SMA juga sudah diupload, dan ijazah S1 atau D4 sudah diupload, silakan rekan-rekan klik ajukan di sini. Klik saja diajukan di sini. Ini hanya sebagai contoh saja ya rekan-rekan. Klik ajukan di sini. Apabila sudah diklik ajukan di sini, rekan-rekan silahkan tunggu nantinya. Biasanya waktunya tidak bisa ditentukan rekan-rekan sampai kapan nomor NUPTK itu diterbitkan, karena status pengajuan NUPTK itu prosesnya setelah pengajuan kemudian ditinjau oleh pihak dinas kabupaten kota, lalu setelah itu lulus pengajuannya lalu dipantau lagi oleh LPMP atau lembaga penjamin mutu pendidikan. Setelah itu lolos dari LPMP, baru diterbitkanlah nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan tersebut atau nomor NUPTK tersebut. Untuk mengecek status pengajuan NUPTK, silakan rekan-rekan kembali ke halaman beranda tadi. Di bawah pengajuan NUPTK itu ada status pengajuan NUPTK ini. Yang saya tanda dengan kursor berputar ini, klik saja di sini. Apabila kita sudah mengajukan NUPTK guru yang bersangkutan, maka nantinya di sini akan muncul nama-nama guru yang sudah kita ajukan NUPTK-nya. Di sini nanti akan terlihat prosesnya. Proses pengajuannya itu akan terlihat di sini, apakah diterima atau ditolak oleh dinas kabupaten kota atau oleh LPMP, begitu nanti akan terlihat di sini status pengajuan NUPTK-nya. Sangat mudah sekali sebetulnya rekan-rekan untuk pengajuan NUPTK ini, asalkan persyaratan-persyaratannya itu sudah cukup seperti ini syarat-syaratnya. Dan satu lagi yang harus rekan-rekan ketahui adalah untuk scan dokumen-dokumen ini pastikan itu terlihat jelas ya, jangan sampai terlihat kurang jelas, karena ada beberapa kasus pengajuan NUPTK ini ditolak karena kurang jelasnya hasil scan dokumen ini.
Oke, baiklah, seperti itu tadi rekan-rekan tutorial atau cara pengajuan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau nomor NUPTK untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Sangat mudah sekali caranya, semoga dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Selamat mencoba, sukses selalu, terima kasih, dan salam satu data.